Alhamdulillah ibu-ibu, kajian kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satunya diceritakan dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalimat yang ringan, tapi kalau kita mulai memahami kalimat ini, sungguh sulit sebenarnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan seperti kita sebagai orang tua kemudian langsung menyuruh anak-anak kita mempelajari agama secara langsung. Ya boleh sih, suruh sekolah umum atau sekolah Islam, boleh dua-duanya. Kalau yang sekolah umum silahkan nanti tambahan yaitu sekolah kajian Islam. Ya, kalau setelah selesai sholat umum, ya sorenya atau malam hari setelah maghrib barangkali anak-anak bisa disekolahkan untuk mengenal Islam. Boleh, silahkan mana aja. Kalau memang sudah anak-anaknya dititipkan di pesantren, ya alhamdulillah setiap saat bisa mengkaji agama kita. Kalimat jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka ini sebenarnya sulit. Ya, bagaimana kita awalnya itu adalah menjaga diri kita dari api neraka, yaitu kita belajar agama dengan guru-guru kita yang memang harus kita fahami bahwa beliau itu memang baik. Jadi kita harus memilih guru-guru yang memang betul-betul bisa menjadi panutan, ya. Nah itu boleh silahkan belajar dari kajian-kajian yang biasanya majelis duha sakinah itu juga belajar, monggo silahkan, nggak ada masalah. Kemudian bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari api neraka? Nah, yang sulit pada diri kita sebagai orang tua itu adalah diri kita menjalankan syariat Islam yang sudah dituntunkan di dalam Quran oleh Allah, kemudian juga diterangkan oleh Rasul melalui hadis Nabi, dan juga dikerjakan oleh Rasul melalui sunnah-sunnah beliau. Nah, inilah mulai kesulitan demi kesulitan ini kita jalani. Sulit tapi kita jalani. Contoh umpamanya, menjaga diri kita jangan sampai masuk neraka. Allah menyuruh kita itu husnudzon, tapi kita setiap hari biasanya suudzon. Itu cara kita itu belajar. Allah menyuruh kalam-kalam kita itu baik, tetapi yang sering kalam kita itu ya begitu itu. Apalagi kalau pas lagi jengkel, apalagi pas lagi marah, udah banyak hal yang sebenarnya kita tidak sadar. Walaupun kita itu sering sekali setiap minggu sekali, 2 kali, 3 kali ke kajian, biasanya saya mohon maaf ya, biasanya datang kajian itu hanya cuma mencari datang dapat pahala pulang. Saya memohon pada ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, amin. Saya memohon dan mengajak, kalau kajian betul-betul didengarkan, kemudian dicatat kalau memang mau mencatat apapun kalimat yang dikeluarkan oleh para ustadznya. Tidak tahu bertanya, kemudian baru kita mengerjakan ke setiap harinya, setiap waktunya. Nah, saya memberikan gambaran yang ringan ini agar apa? Agar bisa dikerjakan setiap hari secara aplikatif. Mata, Allah memberikan mata itu tidak hanya untuk melihat saja, tetapi mata ini ada fungsinya. Bagaimana mata kita ini bisa juga menyaring, berarti kerjasama dengan otak kita. Menyaring yang kita lihat nggak cocok dengan kita itu, kita mau marah apa enggak. Nah, ini fungsi salah satu mata. Telinga juga sama. Allah menciptakan telinga pada manusia, khususnya manusia ya, itu dipergunakan untuk mendengar, juga harus disaring. Mana pendengaran yang baik,
mana yang tidak itu harus disaring. Kalau yang baik boleh kita dengarkan. Nah, kadang-kadang kita dengan orang yang bicara baik kepada kita, kita tetap nggak suka. Loh, kenapa? Kan itu baik Ustadz. Iya, yang ngomong musuh ibu sendiri. Jadi kalau ngomong baik tetap nggak didengerin. Nah, itu kan begitu kadang-kadang. Nggak boleh juga seperti itu. Walaupun umpamanya orang itu biasanya sehari-hari tidak baik, tetapi suatu ketika dia bicaranya itu baik, dengarkan yang baik itu. Walaupun sehari-hari tidak baik, biarkan. Tidak perlu itu didengarkan secara menyeluruh, tapi ya cuma dengerin sekilas, ini nggak baik, diem aja. Kalau memang dikasih tahu nggak bisa, doakan agar beliau diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala agar menjadi seorang yang baik. Nah, kita diberi mulut oleh Allah Ta'ala juga sama. Bagaimana mulut kita itu akan membicara sesuatu yang baik, atau bicara sesuatu yang penuh ghibah, atau bicara sesuatu yang tidak manfaat, atau bicara sesuatu dengan penuh dendam atau marah. Itu mulut kita. Otak dan hati kita menjadi penyaring. Dalam kajian-kajian banyak, nah disinilah fungsinya kajian itu. Kajian yang diberikan para ustadznya harus dicatat, difahami. Kalau nggak tahu bertanya. Karena kajian-kajian itu memang adalah awal untuk belajar kita bagaimana kita bisa tidak masuk api neraka. Kita dulu mulai kita tahu, kemudian kita tularkan. Kalau sebagai seorang imam ya kita tularkan kepada istri, kemudian pada keluarga. Kalau memang ibu-ibu yang memang sering datengin kajian, ya nanti cerita sama suami, atau suaminya lebih aktif karena istrinya ada di kajian, tanya, Bu, tadi pengajiannya apa saja, diterangkan apa aja. Wah Pak, pokoknya kajiannya lucu. Nah, ya sudah, nggak akan masuk itu. Adanya lucu dan lucu, apalagi kalau sudah cerita tentang akhirat, ya, dimana kadang-kadang ustadznya juga nggak sadar bahwa pembicaraannya itu malah keluar jauh dari relnya Allah. Banyak yang seperti itu, ya. Tapi kita harus hati-hati. Kalau memang kelihatan lucu ya boleh senyum, tapi kalau lucunya itu tidak menghormati malaikat, tidak menghormati Allah Ta'ala, jangan tersenyum. Karena itu kita tetap termasuk nanti dosa. Ya, jangan. Kalau udah merendahkan malaikat, jangan. Ya, jadi itu harus kita ketahui. Kenapa? Karena ini termasuk adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi betul-betul harus belajar. Nah, kita mengajarinya tetap harus melakukan perbuatan, semua perbuatan baik itu dengan basmalah. Itu harus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Setiap kita berganti dengan pekerjaan yang baik, kita tetap bismillah, 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 seperti itu. Karena agar itu dicatat bahwa perbuatan baik kita menjadi amal soleh. Itu harus. Dan itu walaupun itu diketahui kemudian dikerjakan, belum tentu 3 bulan, 5 bulan itu rapi. Pasti belang-belentong. Jadi sehari itu ingat bismillah paling 3 kali, 5 kali, yang lain masih belum. Nah, itu dalam melakukan kebaikan itu susah untuk diri kita sendiri. Nah, untuk menjaga keluarga kita juga dari api neraka itu sama. Jangan sampai kita itu mengajarkan di keluarga kita itu sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu apa? Nah, ini ibu-ibu berantem dengan suami di depan anak-anak. Nah, itu pelajaran baik apa enggak? Nah, kadang-kadang dilakuin apa enggak? Nah, ini berarti memberikan pelajaran seperti anak itu nonton bioskop, pemain intinya ibu sama suami. Jadi itu akan masuk kerekam di sini. Sehingga anak itu nanti bisa saja tidak percaya sama ibu dan bapaknya. Jadi harus belajar seperti itu. Nah, sama ibu kalau jengkel dengan suami ya jangan di depan anak-anak. Masuk ke kamar, ngobrol yang baik, diskusi yang baik. Jangan ngambek, ya, ngambok terus nggak mau apa-apa, terus maunya tiduran 3 hari 3 malam, nggak kelaparan kan? Jangan, ya. Jadi kalau bisa tetap
maafkan. Kalau memang suami salah, maafkan. Selama suami itu salahnya tidak keluar dari syariat, anggap aja itu biasa. Anggap aja biasa, bercandaan. Tapi kalaupun umpamanya suami itu salahnya keluar dari syariat, dilihat dia minta maaf, dia tobat apa enggak. Kalau tobat, maafkan. Karena di sini masuk yaitu pelajaran dari Allah Ta'ala, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan doakan kesalahan dan dosa-dosa mereka kepada Allah. Masuk di ayat-ayat tersebut. Nah, itu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dari sisi yang kecil dulu. Nah, kemudian pelajaran ini kepada anak-anak kita harus kita berikan sebenarnya kepada anak-anak kita. Sholat yang tertib, kalau bisa baca Quran dituntun, kalau nggak bisa berikan keluarga sampai berikan kepada guru ngaji yang baik, boleh, silahkan, tidak apa-apa. Dan nanti orang tuanya mengkoreksi satu-satu atau setoran pada orang tuanya, boleh, semuanya boleh, itu baik. Kemudian, nah, perilaku-perilaku atau akhlak-akhlak Rasul harus mulai ditunjukkan kepada anak-anak kita, tapi dimulai dari diri kita dulu. Karena kalau kita memberikan akhlak baik kepada anak tetapi kita belum menjalankan, itu sudah dosa di hadapan Allah Ta'ala. Dosa. Jadi kayak mamanya saya di sini duduk memberikan sesuatu kebaikan pada ibu, di mana saya belum menjalankan, dosa saya sudah. Dan itu nggak bisa untuk main-main. Loh, kenapa begitu Ustaz? Iya, karena sudah diceritakan dalam Quran. Kabura maqtan indallah yang ta'kulu ma taf'alu. Jadi kemarahan Allah amat dekat kepada, kemarahan Allah berarti ini memang dosa. Amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Ini berat sebenarnya. Jadi sebagai seorang imam itu berat, apalagi seorang pendakwah sangat-sangat berat. Seorang pendakwah selalu bilang, Bu, sabar ya, kalau suami gini, tapi dia di rumah nggak taunya dolim sama istrinya. Wah, itu paling nomor satu masuk neraka nanti. Karena dia menyuruh orang lain itu berbuat baik atau sabar, tapi dia tidak mampu di dalam keluarganya. Nah, ini juga jangan. Nah, sampai nantinya kalau memang kita itu mampu atau tidak mampu di dalam menjalankan keluarga kita, ada di jalur Allah atau salah, itu tetap kita sebagai manusia bertanggung jawab di akhirat. Nomor satu, imamnya dulu. Makanya ibu-ibu cari imam yang baik. Imamnya udah baik belum? Insya Allah baik. Ada yang belum baik, ada? Cari imam yang lain. Bukan ini bercanda ya, ini bercanda loh ya. Enggak, saya nggak ngajari seperti itu. Maaf. Jadi diajari imamnya itu jadi baik. Tapi ibu juga nggak boleh maksa ya. Kalau istilahnya si imam itu subuh itu masih tidur, yang diajarkan Rasul itu nyiprati, Bu, tahu nyiprati? Ambil air tuh mukanya gitu, bukan air seember diguyurin lah, itu kan. Ya walaupun itu benar, tapi ya jangan seperti itulah ya. Itu namanya dendam. Nanti kalau bilang, oh, saya itu jengkel sama suami saya karena itu sulit sekali subuhan Ustadz, umpama ya. Paling saya tanya, gimana caranya suami itu rajin sholat subuh? Saya itu nggak pernah akan ngomong gini-gini caranya, enggak. Saya tanya itu ringan kok. Bu, dulu itu nikahnya itu dijodohin apa cari sendiri? Cari sendiri Ustadz. Ya sudah, saya gitu aja. Loh kok ya sudah gimana? Lah kan sejak dulu udah tahu calon suaminya kayak apa, kan begitu? Betul nggak sih? Nah, kalau udah begitu biar paham dulu. Jadi saya juga tidak akan menyalahkan si suaminya, karena memang kesalahan ini ya kesalahan, kalau diambil kesalahan itu ya dua-duanya. Cuma di dalam waktunya si istri itu nggak taunya deket sama Allah Ta'ala, ngebut lah, keteteran suaminya. Setelah keteteran baru nyalain suaminya ya toh. Jangan nyalain suaminya. Saya itu udah bosen sama suami saya gara-gara nggak mau subuhan. Yalah, padune WA-an sama yang lain aja, bilang bosen sama suaminya. Jangan seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa untuk menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka itu sulit, sangat sulit. Jangan buat main-main, sangat sulit. Nah, di sini istilahnya
Oh, nanti di akhirat pun itu akan ditanyakan, pasti. Jadi kita tidak boleh juga kalau anak kita pinter dikasih oleh Allah Ta'ala kepandaian, kita itu dibanggain, ya tidak boleh. Itu ujub, riak, bahkan sombong kalau kita itu bangga. Itu nggak ada pahalanya sama sekali kalau kita dititipi oleh Allah Ta'ala melalui anak yang pintar. Kalau kita hanya ujub, riak, sombong itu selalu keluar, tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau umpamanya dititipi oleh Allah Ta'ala anak kita itu ada yang tidak pandai umpamanya, wah itu kan jengkel aja, ketemu itu jengkel ya. Sepenuh hati jengkel dengan anaknya sendiri, ya itu juga dosa. Karena anak yang kurang menurut kita, yang kurang pandai, itu adalah titipan juga, dan itu untuk menguji bagaimana kita itu bisa adil dan bijak kepada anak-anak kita, ya dimana anak kita satunya itu pintar dan satunya kurang pintar menurut kita. Padahal menurut Allah Ta'ala yang kurang pintar itu tetap sempurna, tetap sempurna. Seorang anak yang mohon maaf ya dilahirkan yang kurang normal menurut manusia, ya itu tetap di hadapan Allah Ta'ala sempurna. Tapi kenapa kok Allah itu berbuat begini sama saya, Ustaz? Nah, kita harus berpikir, karena Allah tidak berbuat dolim. Kalau anak itu menjadi ujian, berarti ada sesuatu yang dulu pernah kita lakukan dan salah di hadapan Allah Ta'ala. Kalau ada anak kita yang pandai, ya diambil genetik pandai dari ayah atau ibunya. Kalau kurang, ya diambil kurangnya dari ayah atau ibunya. Kan begitu ya? Disinilah yang harus kita sikapi dan harus belajar. Majelis Duha Sakinah harus benar-benar bisa belajar untuk menjadi orang tua soleh atau soleha di hadapan Allah Ta'ala walaupun sulit, insya Allah ya. Karena memang namanya kajian itu sangat sulit, tidak gampang. Karena efeknya apa? Memang banyak sekali para pendakwah, para ustadz itu tidak paham kalau efek dari berbuat salah dan dosa itu efeknya salah satunya adalah musibah. Musibah bisa dalam bentuk keretakan rumah tangga, keretakan anak-anaknya, atau dalam bentuk sakit yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian. Musibah bentuk sakit, tapi itu juga sebagai ujian. Karena apa? Karena dulu ada yang salah yang sering dikerjakan terus-menerus. Nah, sakit itu adalah salah satu gambaran bahwa kita masih belum sempurna di dalam menjalankan syariat Islam. Sakit yang ada di kepala karena sering kita berpikir tidak baik. Sakit pada mata karena kita sering melihat sesuatu itu tidak cocok dan kita itu emosional, menolak sesuatu yang baik sehingga mata kita itu nggak karu-karuan. Sakit pada telinga sama. Dengan dikasih kebaikan kadang menolak. Kenapa? Ibu-ibu lagi jengkel sama suami, dinasihatin sama suami ya pasti nolak. Insya Allah seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi walaupun sulit. Lagi jengkel dinasihatin suami, lo itu ujian. Walaupun ibu jengkel itu karena suami salah mamanya. Bener, tapi pada saat suami itu bilang sesuatu yang baik, lo yang salah yang tadi jangan dibawa sekarang. Nah kebanyakan manusia itu seperti itu. Salahnya yang tadi dibawa sekarang sehingga tetap masih jengkel. Nah itu namanya dendam. Jangan. Nanti kalau punya pistol malah ditembak nanti suaminya. Ya janganlah ya. Saking dendamnya. Jangan ya. Nah inilah yang harus kita pahami, bahwa menjaga syariat Islam di dalam keluarga itu sulit sebenarnya. Makanya saya memang mencoba mengingatkan, khususnya bagi diri saya sendiri dan jamaah itu, untuk ingat bahwasanya salah satu yang sering saya ceritakan tentang musibah atau sakit itu adalah gambaran dari Allah Ta'ala, ujian yang bentuknya musibah yang disebabkan dari buah tangan kita. Karena Allah sudah menceritakan, kalau momennya kita itu ada kegagalan terus-menerus dalam keluarga, masuk satu ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah
yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau kita di dalam keluarga kita itu tidak bisa menjalankan perintah Allah dan terus-menerus kita itu tidak mampu, salah dan dosa-dosa terus-menerus, ya akhirnya musibah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan itu normal. Karena memang Allah tidak berbicara secara langsung kepada manusia kecuali manusia yang dipilih, yaitu Nabi umpamanya. Itu bisa. Jadi kayak Rasul Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj, beliau mendapatkan cara bicaranya gimana. Saya selalu menjawab wallahu a'lam. Intinya di situ ada Rasul menerima sholat 5 waktu cukup. Kalau saya cukup, saya nggak pernah mau bagaimana ngomongnya, bagaimana ini Rasul itu badannya atau rohnya, atau nggak mau saya cerita di titik itu. Intinya menerima cukup. Karena kalau saya ininya nggak kuat, dalilnya saya nggak mau cerita. Daripada saya salah, mending saya diam nggak cerita. Intinya nerima waktu sholat yang 5 kali sehari semalam. Dah, titik. Karena kalau saya ngomong kemana-mana, kalau orang Jawa bilang geladrah, ya saya salah lagi nanti. Saya nggak mau salah di hadapan Allah terus menerus, ya nggak mau. Tetap saya hentikan. Kalau saya nggak tahu, saya meninggal daripada saya salah. Ya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa musibah dalam bentuk sakit, nggak cuma sakit, tabrakan, itu ya sama, itu dari perilaku-perilaku kita sebenarnya. Makanya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala jelas, ya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Kalau Allah menyukai orang berbuat baik itu ya nanti bisa aja hadiahnya itu nikmat demi nikmat demi nikmat itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, pada saat kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, ya jangan lupa nikmat ini dari Allah. Jangan bilang nikmat ini dari puasa saya, sholat saya, ngaji saya, kebaikan saya. Nggak boleh yang seperti itu. Kan Allah juga bisa seperti iya, tapi kita tidak boleh. Karena jelas kita harus memahami bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ma sabaka min hasanatin faminallah. Paham ya? Jadi semua nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari sholat kita, bukan dari ngaji kita, bukan dari puasa kita, bukan, enggak usah. Walaupun alhamdulillah atas izin Allah kita alhamdulillah bisa sholat itu tertib, kan gitu ya. Bacaan Quran kita dibaca terus menerus ya. Kemudian puasa sunnah ya, boleh silahkan, baik dengan suami boleh, tapi kita nggak boleh bilang bahwa nikmat ini dari kebaikan saya, nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi langsung fokus bahwa kebaikan atau nikmat ini datangnya dari Allah, jangan merasa dari kita sendiri, itu nanti kita salah. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kalau kita itu salah, ya sudah pasti dicatat oleh malaikat atid. Nah, dicatat satu-satu, kita lupa. Makanya mulut ini harus belajar tertib. Walaupun sehari-hari untuk makan bakso, untuk biryani daging kambing, biryani ayam, tapi ya itu harus apa namanya, harus dijaga ya. Enggak juga sama seperti umpamanya saya di dalam kajian, dalam taklim seperti ini, ibu-ibu melihat saya, kelihatannya saya kelihatan ya ibu ya, ibu melihat saya kelihatannya baik lah, sehari-hari saya baik apa enggak, kan ibu nggak tahu. Taunya saya pegang mic, saya di masjid dalam kajian kelihatannya baik, semua biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang keras ya. Tapi kalau saya, ya saya tetap belajar di dalam masjid atau di luar masjid tetap sama. Saya harus berusaha untuk menjadi baik, manfaat, dan menjadi amal soleh di hadapan Allah. Karena apa? Kita iman kepada Allah jelas, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Betul nggak sih Bu? Iman nggak sama malaikat? Yang paling dekat malaikat siapa yang dekat sama kita? Rokib sama Atid ya. Tapi kok masih aja salah. Coba diinget-inget kalau mau melakukan kesalahan tuh ada Atid, malu saya. Kan gitu ya. Kemudian kalau udah salah,
ingat langsung astagfirullahaladzim. Nah, di situ kemudian berjanji, umpamanya saya tidak mau melakukan lagi. Di situ insya Allah itu akan ditulis, bukan atet langsung dihapus. Kalau seorang melakukan kesalahan dan langsung taubat itu dihapus. Nah, repotnya kalau dalam kajian itu ibu-ibu selalu disuguhi selalu masuk surga itu gampang. Lah, ini pasti lupa. Masuk surga itu sulit. Sulit masuk surga itu sulit. Punya mulut nggak boleh ngomong macam-macam. Lah itu sulitnya, ya. Kalau suami jengkelin nggak boleh maki-maki. Lah itu. Padahal pengennya kita ya begitulah ya. Nah, itu sulitnya menjaga. Karena bagaimanapun juga kita selalu terkoneksi dengan nafsu-nafsu kita. Ya mulut, ya mata, ya telinga, ya hati, ya otak kita, ya tangan, ya kaki. Itu selalu terkoneksi dengan nafsu-nafsu kita. Nah, disitulah setan itu bercokol. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan bujuk rayu. Iya, orang ganteng. Setan maksudnya ya. Kalau orang ganteng mah, kalau dia ngerayu biasanya nggak punya uang biasanya. Iya, sudah hafal saya. Iya, cocok katanya, kata Ustadz cocok nih ya. Iya, ganteng, masih muda, deketin ibu-ibu, nggak punya uang itu bu, udah nggak usah percaya. Iyalah, apalagi yang dia cari ya, paling ya sertifikat. Deposito Ustaz Azam. Ya, jadi rayuan-rayuan setan yang bentuknya nafsu-nafsu kita yang tidak tertib. Nah, itu kita harus menjaga. Harus kita jaga. Dan itu sulit sekali, sangat sulit sekali. Karena nanti kalau udah penyakit itu muncul, penyakit itu apa? Umpamanya stroke. Nah, stroke dari mana? Nggak taunya kalau lihat pasangannya dulu itu jengkel, diem, marah tapi diem, stroke lama-lama. Iya, insya Allah seperti itu. Selama ini kan kajian stroke nggak pernah ada di teman-teman pendakwah, nggak pernah ada. Kajian batuk, nggak pernah ada kajian batuk. Batuk itu ada beberapa macam. Satu, banyak bicara, itu insya Allah batuk. Lah, kok nyenggol temennya itu loh? Ada yang kerasa, ada yang kerasa, lah iya. Langsung gini tuh loh, Ustaz. Lah iya, kalau hobinya ngomong ya lama-lama gitu ya normal. Nah itu jangan salahin bakterinya. Oh, nyalain bakteri itu kita nggak batuk, itu sudah ada bakteri batuk ya. Kalau ini batuk aja udah banyak ngomong itu batuk. Kalau ngomong neken itu kenceng itu juga batuk. Kalau seringnya nah itu apa coba? Nah, dehem terus itu biasanya dia itu kalau ngomong nggak mau diseloni, dia pengen tampil. Itu ndak ada kajian yang seperti itu. Padahal itu kalau kita kaji, oh berarti orang yang seperti itu dia keluar dari apa namanya akhlaknya Rasul. Kalau Rasul kalau ada dengan sahabat, kalau memang beliau memberikan kajian, banyak sahabatnya mendengarkan. Kalau memang beliau itu ada di pasar, di orang-orang jelata, beliau banyak mendengarkan. Walaupun beliau seorang nabi yang mendengarkan keluhan rakyat-rakyat yang ada di dekat beliau didengarkan. Jadi bukan maunya ngomong terus. Ayo mau seperti itu. Nah itu baru batuk, kajiannya belum pernah ada ya, tapi saya kasih tahu insya Allah seperti itu. Jadi kalau orang nanti ibu lihat gitu langsung tahu, oh ya emang bener ya orang yang itu senengannya nyeloni tahu ya, nyela bicara ya. Kalau enggak motong pembicaraan. Nah itu begitu. Itu yang ringan di sini. Lah besok apa itu memang berefek loh, berefek. Kalau saya ngajak ibu-ibu itu bisa berpikir ringan mamanya. Besok itu kalau seseorang, bukan kita ya Bu ya, kalau seseorang masuk neraka yang disiksa apa coba? Ya matanya, ya telinga, ya lidah, ya mulut, ya otak, ya tangan, ya kaki, kan semuanya. Nah itu karena apa? Karena organ yang dititipkan oleh Allah kepada kita tidak dipergunakan dengan baik.
Lah tangan kajiannya mencuri aja. Lo tangan itu nggak harus mencuri kajiannya kalau yang mau disiksa di neraka. Kajian tangan itu kalau disiksa di neraka itu umpamanya bukan haknya diambil, ya, belum dapat proyek nyenggol sehingga yang sana jatuh kita dapat proyek. Itu ya tangan, berhubungan dengan tangan. Umpamanya tangan apa ini? Tangan ini kasusnya apa ya kira-kira ya? Si amplop nyogok. Si amplop nyogok. Saya mau itu disogok tapi ya. Ya ngasih amplop nyogok itu ya jangan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu tidak boleh juga ya. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Tangan kaku mamanya. Tangan kaku di usia berapa? Kalau tangan kaku di usia 55 ke atas mamanya. Nah, ini saya kasih tahu. Biasanya dulu kalau mengerjakan pekerjaan khususnya berhubungan dengan suami, senengannya kagolan. Kagol itu apa namanya? Mutung. Nggak mau, kaku istilahnya. Nah, di situ nanti munculnya ya kaku, tangan kayak kaku ya. Nah, itu seperti itu. Iya, kalau memang coba kalau lagi pas jengkel sama suami, kalau terus disuruh suami, "Bu, beli bikinin kopi." Ngomong gitu. Itu tuh sejak menikahnya begitu ya, ditunggu aja besok di umur 50 ke atas. Kok kaku ya tangannya? Kasih obat saraf, kasih ini enggak sembuh-sembuh, bingung. Nanti nyari saya, nah, di umur 60 nyari saya, sudah duhon nyari saya. Ya nggak ketemu. Nah, itu insya Allah banyak kasus-kasus seperti itu. Saraf kejepit di bawah lumbal 3, 4, 6 dan sebagainya umpamanya. Itu dari mana? Nah, sampai sekarang ini ya penyebabnya hanya cuma bantalan yang terjepit, tulang yang rapuh dan sebagainya. Kalau saya ringan. Saraf terjepit itu insya Allah biasanya marah kepada pasangannya tapi yang disimpan. Nah, itu kalau memang beliau yang sakit itu faham, ngerti dan taubat kepada Allah Ta'ala dan mau tidak menjalankan seperti itu lagi, itu bisa langsung hilang dengan cepat. Hanya berapa menit atau berapa jam atau berapa hari atau bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Karena apa? Ya ngeyel, mau gimana lagi ya, manusia itu kan ngeyelan ya. Ya intinya kalau memang mau bertobat ya insya Allah sangat cepat. Dan itu harus dioperasi. Kalau dioperasi resikonya apa? Lumpuh. Lah mau lumpuh apa gimana? Udah dioperasi, udah bayar, lumpuh lagi lah, kan bingung. Nah, ini bukan menjelek-jelekan, enggak, tapi ini saya berikan kepada ibu-ibu, jangan, karena pada saat kita itu harus mengetahui ku anfusakum wa alikum naro, itu ya di sini-sini ini sebenarnya. Buntutnya di sini. Nah, ibu-ibu, di sini memang kita hanya membahas satu ayat yang memang menurut saya ini mengerikan, tapi ibu harus memahami termasuk saya. Jadi saya juga punya istri, ya sama, kalau ibu-ibu kenal istri saya, ya tanya aja. Saya hobinya marah atau apa, boleh tanya. Ini mumpung ada di sini kan ketemu kalau di masjid, Masjid Al-Fatah, betul ya? Oh sekarang rumah masjid rumah sakit JIH. Loh kalau besok saya kajian di situ, nggak ngerti masuk saya di rumah sakit JIH. Sebelah kiri, berarti masuk portal itu langsung ke kiri, lurus. Ya di situ. Oh, kalau kita belok ke kanan itu kan kiri kan rumah sakitnya. Berarti itu di sebelah situ ya. Kalau terus sebelum UGD masuk terus ke UGD yang kiri aja. Oh, yang kiri, berarti kelihatan dari pos itu. Oh. Belum tahu saya. Ya. Saya itu kalau bisa masuk rumah sakit itu jangan takut. Saya itu ke rumah sakit itu masjidnya aja ya. Ditutup nanti rumah sakitnya, takut saya masalahnya. Amin ya Allah, ditungake malah. Alhamdulillah, terima kasih ibu doanya. Amin. Insya Allah seperti itu ibu-ibu.